Jessica, ibu tahu kamu berbakat sejak kecil dalam ilmu bela diri. Tapi sekarang, permaisuri punya kuasa mutlak. Kamu tak boleh memperlihatkan kekuatanmu. Tunggu ibu kembali. Busur dewa perang seberat 1000 kilo, hanya yang memiliki kekuatan dewa yang bisa menggunakannya. Hamba hormat pada permaisuri. Hormat pada putri kedua. Selir Wijaya ya? Hari ini datang menemuiku ada urusan apa? Hamba mohon pada permaisuri, batalkan perintah. Jangan biarkan putri hamba nikah dengan putra mahkota negeri Madaya. Jessica si sampah itu. Selain jadi alat pernikahan politik, masih bisa berguna untuk apa lagi? Tak punya kekuatan, ya harus tunduk. Itulah takdir kaum rendahan. Umur segitu sudah bisa menguasai busur dewa perang. Kekuatan seperti ini, masa depannya tak terbatas. Ada pembunuhan! Lindungi permaisuri! Ibu! Anak panah dewa perang! Anak panah dewa berukuran 1. Ternyata dia bisa menarik busurnya. Tidak mungkin. Tenaga dalamku adalah nomor 1. Aku saja tidak bisa mengendalikannya. Malah ada orang yang bisa menembakkan anak panahnya. Monster seperti apa dia? Kekuatan orang ini seperti kekuatan kaisar wanita yang mendirikan kerajaan Wijaya. Permaisuri, aku akan segera mengatur penangkapan. Jessica, Tangkap. Melihat kekuatan orang ini jika dia serius, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak, kita harus menjadi temannya. Cepat cari tahu identitasnya. Baik. Jessica, ibu kan sudah bilang jangan menunjukkan kekuatanmu. Ibu, mereka pukul kamu lagi. Tidak apa-apa. Besok adalah kontes kungfu kerajaan. Putri kedua ingin menjadi putri mahkota. Jika permaisuri melihat kekuatanmu, dia pasti akan menyingkirkanmu untuk menghindari masalah. Selama ini, permaisuri selalu menindas kita. Aku dendam. Dasar jalang. Ngapain kamu di sini? Putri, Jessica adalah putri sulung kerajaan. Menikahi putra kerajaan Madaya akan merusak reputasi. Semoga putri bisa memohon belas kasih. Ibu! Seorang rakyat selata yang tanpa kekuatan juga bisa menjadi putri sulung. Apa? Kamu tidak terima dibilang jalang? Jika ibu kamu tidak menggoda ayah dan melahirkan anak haram seperti kamu, posisi putri sulung akan menjadi milikku. Meskipun ibuku rakyat jelata, tapi dia adalah gadis murni dan baik. Gadis murni dan baik. Jika dia bukan jalang, memangnya orang seperti dia bisa naik keranjang ayah? Coba bilang sekali lagi. Jessica, Apa? Apakah kamu ingin memukulku? mohon putri tidak mempermasalahkannya. Ibu! Ibu! Meski aku membunuh ibumu hari ini, apa yang bisa dilakukan sampah sepertimu? Angkat kakimu. Jika bisa, angkat sendiri. Jessica. Ibu. Jessica.
Jika kamu memiliki sedikit kekuatan seperti orang yang menarik busur dewa, aku akan mengampunimu. Memang sampah, tetaplah sampah. Apa gunanya menjadi kuat? Ujungnya hanya bisa ditindas orang lain. Jika aku menjadi raja, dunia pasti akan harmonis. Tidak ada yang berani menindas sesama. Dennis? Mohon izin lewat. Ada musuh, lindungi menteri. Dennis, ikuti kami. Coba saja. Jessica? Serang. Bakat sehebat ini ditambah berkah Raja Phoenix. Jika dilatih terus, dia akan tak terkalahkan. Cepat katakan, siapa yang mengirimmu? Jessica. Jessica. Dulu kita janji mau menikah. Tapi kenapa kamu pergi tanpa pamit? 3 tahun lalu, setelah ayah tahu akulah putri dari rakyat jelata yang dia tinggalkan, dia langsung membawaku kembali. Sejak itu, statusku tiba-tiba berubah. Aku tidak bisa menikah dengan rakyat biasa. Jangan takut. Sekarang aku adalah menteri. Aku bisa bicara dengan raja. Bagus, benar-benar jorok seperti ibumu. Beraninya menggoda tunanganku. Beraninya menggoda tunanganku. Putri, pertunangan kita berdua dijanjikan oleh ayahku. Aku tidak ada niatnya. Malam ini berkunjung, mau meminta permaisuri membatalkan tunangannya. Aku tahu kalian sudah kenal sebelumnya dan sudah bertunangan. Tapi pria yang aku suka tidak pantas direbut oleh wanita rendahan. Permaisuri berkuasa. Kamu tidak boleh menunjukkan kemampuanmu. Jessica. Dennis Tandi, jadikan kamu tunanganku itu menghargaimu. Kalau berani melawan aku lagi, keluargamu akan dimusnahkan. Putri mohon tenang, hati anakku hanya untuk tunggu perlombaan besok kamu berhasil dapat posisi putri mahkota. Dennis akan segera menikahimu dengan meriah. Ayah. Diam! Jaga anakmu baik-baik. Hati-hati digoda oleh wanita genit. Baik, baik. Kamu benar-benar murahan seperti ibumu. Aku suruh orang berhenti mengirim obat dan api arang. Ini adalah akibat kamu melawan aku. Ini, obat luka yang bagus. Pakai saja. Dennis, dengan kemampuan putri kedua, untuk menang itu sudah hal yang pasti. Kalau bikin dia tidak senang, keluarga kita akan kena imbasnya. Paman, kalau aku besok bisa memenangkan perlombaan,
Apakah kamu setuju aku bersama Dennis? Kemampuan Putri Erika, kita semua sangat tahu. Dalam istana hanyalah jagoan misteri itu yang sanggup menarik busur Dewa Perang yang bisa melawannya. Kalau kamu ingin Dennis aman, berhenti berhubungan dengannya. Bu, aku putuskan untuk mengikuti lomba besok, merebut posisi Putri Mahkota. Kalau Permaisuri tahu, nyawamu akan bahaya. Dari dulu, aku berlatih giat secara diam-diam demi suatu hari bisa membersihkan aib. Bu, perlombaan besok itu adalah kesempatan bagus. Iya. Tapi, kalau sempat Permaisuri tahu kamu berminat rebut posisi itu, sangatlah bahaya. Kamu harus tunggu sampai Raja menghadiri perlombaan, baru tunjukin kemampuan aslimu. Sebelum itu, kamu harus bersabar. Tanpa izinku, tidak boleh tunjukin. Baik, tunggu sampai ayah datang. Aku akan bikin mereka sadar bahwa siapa terbaik di kerajaan Wijaya. Perlombaan hari ini akan dipilih yang terbaik. Kakak harus berusaha keras. Sambut kehadiran Permaisuri. Salam hormat Permaisuri. Semoga Permaisuri panjang umur. Berdiri. Erika, ayahmu sedang perjalanan pulang. Perlombaan ini akan dipimpin oleh ibu. Kamu harus menang. Posisi mahkota. Sudah pasti, dalam istana ini, selain jagoan yang sanggup menarik busur Dewa Perang, sudah tidak ada lawan setara. Loh, bukankah ini putri pertama? Kenapa bawa ibu rendahannya ikut ke sini? Perlombaan hari ini untuk memilih yang terkuat. Orang tidak berguna seperti dia datang buat apa? Berhenti! Siapa yang izinkan kalian masuk? Karena ini perlombaan memilih posisi mahkota, aku juga Marga Wijaya, kenapa tidak boleh? Siapa yang tidak tahu kamu itu? Sampah tidak bisa apa-apa. Ikut juga sia-sia. Lagian, lahir di antara rakyat jelata, kalau ikut juga akan mengotori perlombaan. Keluar sana. Kamu tidak pantas datang ke sini. Mohon izin Permaisuri. Jessica sangat ingin ikut lomba. Memalukan. Ibu, takutnya lantai ini bisa mengotori mantelmu. Atau suruh Jessica jadi tempat injakanmu saja. Putri, aku saja. Ibu! Memang takdir jadi babu. Silakan melangkah Permaisuri. Giliranmu, Jalang. Antar aku ke sana. Kamu harus tunggu sampai Raja menghadiri perlombaan, baru tunjukin kemampuan aslimu. Kamu, dasar pengecut.
Tunggu mulai lomba. Aku akan habisi kalian semua. Semuanya, raja baru saja menang dan sedang jalan pulang kembali. Maka perlombaan ini akan dipimpin oleh aku dulu. Berdasarkan perintah raja, perlombaan hari ini yang menang tidak hanya mendapatkan posisi mahkota kerajaan, juga menjadi murid permaisuri pendiri kerajaan. Mantap! Baiklah, lomba dimulai. Aku dulu! Iya! 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 Lemah sekali kalian semua. Jangan habisin waktu. Maju semuanya. Sampah. Bagus sekali. Tidak sia-sia sejak kecil belajar dengan kasihan Roma. Gerakan lincah membanggakan keluarganya. Bahkan putra mahkota yang sudah sangat kuat juga bukan lawannya. Tentu saja, dia sangat diharapkan bisa menarik busur itu. Tidak seperti putri sampah ini. Sudah lihat kan? Putri kedua pasti adalah pemimpin selanjutnya. Kalau bisa menikahinya, keluarga kita akan ikut kaya raya. Kalau begitu, pemenang perlombaan kali ini adalah... Tunggu sebentar. Jessica, kamu belum maju. Jessica, Kenapa? Padahal kamu itu putri pertama. Tapi maju saja tidak berani. Santai. Kalau juga hal yang wajar. Karena semuanya tahu. Kamu itu tidak berguna sama sekali. Benar-benar maju. Tidak menyadari kemampuan sendiri. Selain jagoan kemarin, yang sanggup menarik busur dewa, tidak ada yang bisa menang. Jessica! Putri jangan maksain diri. Tingkatkan diri kemudian hari. Tunjukin kemampuanmu suatu saat. tunggu Raja. Kalau sudah berdiri, tidak boleh mundur lagi. Merangkak juga harus maju. Ya sudah. Jessica, sebelum Raja sampai di sini, jangan pakai kekuatan penuh. Akhirnya kamu maju juga. Tunjukkanlah kemampuan aslimu. Putri pertama, Jessica. Mohon bimbingan. Jessica! Duduk. Bu, aku boleh tunjukin? Kamu kenapa tidak pakai tenaga penuh? Mohon, ampuni dia. Posisi mahkota hanya untuk aku. Kalau kamu itu selamanya pantas diinjak-injak oleh aku. Kamu mau membunuh dia kah? Tidak hanya menang kalah, tapi juga hidup mati. Inilah peraturan perlombaan ini. Bagus sekali! Bagus! Sudah aku bilang, orang yang hidup dalam rakyat jelata terlalu rendahan untuk ikut di sini. Erika, ambil benderanya dulu. Ada penantang baru lagi.
Maju saja. Kalau tidak, bendera ini aku. Aku! Hah? Yusuf Sima, hari ini perlombaan kerajaan Wijaya. Kamu itu orang luar. Buat apa? Kalau orang-orang tahu bendera kerajaan kalian diambil oleh putra mahkota Linun, Hah? akan sangat menarik. Kurang ajar. Erika, kalahkan dia. Kemampuan Yusuf ini sangat luar biasa. Di kerajaan Linun, kemampuan seperti kamu itu tidak pantas ikut perlombaan. Jagoan yang menarik busur dewa itu kenapa tidak ada? Oh, baru ingat. Kalian terlalu lemah, maka dia tidak hadir. Yusuf Sima, kamu kira kami tidak ada orang lagi? Memangnya salah ya? Wanita tetaplah wanita. Seperti dia. Sudah tahu tidak berguna. Kenapa tidak menjadi pendamping saja? Ngomong-ngomong, meskipun kamu tidak berguna, tapi lumayan cantik juga. Nantinya, kamu dan ibumu berdua sama-sama layani aku saja. Bagaimana? Mimpi. Sadar, Kin. Aku mau dilayani kamu. Itu kehormatan bagimu. Sebagai wanita, ya mendingan cepat nikah. Dan semua wanita lain di sini juga sama. Kurang ajar. Berisik. Pantas saja kerajaan kalian lemah. Wanita saja bisa berkuasa. Sudah. Maju saja jika tidak senang. Atau turuti saja kemauanku. Duduk diam di bawah. Hormati kerajaan Linun. Keterlaluan! Selamat menghadiri acara perlombaan, Raja. Semoga Raja panjang umur. Berdiri. Bocah nakal, berkemampuan sedikit, sudah berani bikin ribut di sini. Raja, aku hanya mendengar ada acara perlombaan di sini. Hanya ingin mencoba kemampuan kita saja. Tapi tidak disangka, orang kalian tidak ada yang sanggup. Selain jagoan yang sanggup menarik busur dewa perang, tidak ada yang bisa melawan aku. Kurang ajar. Siapa yang bisa menang melawannya akan menjadi penerus kerajaan. Hanya karena rakyat jelata, hanya karena status lebih rendah dari mereka, mereka boleh seenaknya memperlakukan kita dengan buruk. Siapa yang bisa menang melawannya akan menjadi penerus kerajaan. Tidak ada orang. Bu, Dasar sampah. Sampah. Kalau begitu, akan aku hancurkan bendera ini saja. Ya. Aku. Sampah yang kalah denganku berani melawan Yusuf Sima. Kamu bisanya hanya serang dari belakang. Malah berharap bisa menang dari aku. Baiklah. Sepertinya sudah saatnya aku bawain kamu ke Linun. Buat ku ajarin dulu. Sudah kalah dari putri kedua, buat apa maju bertaruh? Cepat turun kamu. Memalukan kerajaan saja. Turun kamu. Turun. Diam semuanya. Kenapa tidak kalian saja yang maju bertarung? Bodoh sekali.
Hanya sosokan jago. Tidak. Ia tidak so jago. Jangan banyak omong. Rasakan! Bagus. Ini Bagus sekali. Bagus sekali. Di saat perlombaan berlangsung, masih saja tidak tegaan. Hanya gunakan tenaga 80%. Kalau tidak begitu, nyawanya akan hilang. Kemampuannya sangat luar biasa. Tidak mungkin. Kamu itu wanita. Tidak mungkin bisa lebih kuat dari aku. Meskipun sekuat ini sebagai wanita, aku tidak pernah meremehkan orang. Cerdas. Dia ini memang orang yang tepat. tidak mungkin. Sepertinya dia menyembunyikan kemampuannya. Hanya untuk tunggu ayah kembali melihat kemampuannya. Dan menang dalam lomba ini. Yusuf Sima, aku rasa sudah cukup buat kamu tahu kemampuan kita. Kemari, antar Yusuf Sima kembali ke Linun. Jangan sampai ada rumor kalau kita tidak sopan. Lain kali datang ke sini, jangan berlagak sombong lagi. Kembali. Dennis, bagus sekali. Posisi mahkota ini bakal diambil putri pertama. Bagaimana ini, Bu? Kalau dia jadi penerus kerajaan, kita akan kacau. Tenang. Aku tidak akan membiarkan orang merebut posisi mahkotamu. Jessica, Ibu. Sudah kuduga kemampuan putri pertama adalah yang pantas jadi penerus kerajaan. Ayah, hari ini aku menang. Apakah bisa menjadi penerus? Tentu saja, pertarungan kamu itu mengandalkan kemampuanmu sendiri menang melawan Putra Linun, membanggakan kerajaan Wijaya. Maka, Tunggu rajaku. Jessica Wijaya tidak pantas meneruskan kerajaan. Raja, di sejarah Wijaya tidak ada anak dari selir yang menjadi penerus. Apalagi dia itu besar dalam hidup Raja Jelata. Raja, dengan alasan begitu menindakkan putri pertama akan susah diterima. Mohon bijaksana. Demi apa? benar Raja. Jessica lah pemenang hari ini. Jessica memang sudah menang melawan Putra Linun. Dialah pemenang hari ini. Tidak peduli status apapun, berhak menjadi penerus. Raja, keputusanmu ini tidak tepat. Aku dari awal sudah menyadari. Mereka berdua sudah berkhianat pada kerajaan. Bersekongkol dengan Linun. Kamu fitnah. Seperti kalian berdua, status rendahan. Sejak lama tidak betah bertahan di sini. Makanya mau berkhianat pada kerajaan bersekongkol dengan Linun. Raja, selir sebelumnya berkata padaku, mau menikahi anaknya kepada kerajaan Linun. Itu adalah bukti kuat. Jelas-jelas kamu yang memaksa aku menikah ke sana. Dia pada awalnya sudah berlomba denganku, tapi kalah menghadapiku. Lalu kenapa bisa menang menghadapi musuh yang tidak bisa aku kalahkan? Pasti mereka sudah bersekongkol, bersandiwara seperti si sampah ini berhasil melindungi kerajaan. Ayah, sebelumnya aku tidak berani menunjukkan kemampuan karena takut permaisuri tidak mau mengaku. Makanya sengaja kalah sampai ayah balik menyaksikan ini. Baiklah, kalau kamu ngaku sanggup, coba saja lawan Kasim Roma ini. Raja, aku akan menerima dengan begitu. Kalau begitu, kamu coba bertarunglah dengan Jessica. Tapi, hanya boleh gunakan 1% tenaga. Baik, Raja. Ayah sudah memberi perintah. Kamu takut? Aku khawatir karena kamu dekat dengan Kasim Roma. Jika demi kamu, dia menggunakan semua kekuatannya. Kamu meragukan karakterku. Jika bukan karena perintah raja, kamu tidak punya hak bertarung denganku. Kasim Roma adalah murid Melissa. Aku percaya pada karakternya. Tapi, Mulai. baik. Bodoh sekali. Kesetiaan Kasim Roma ada padaku. Tentu saja dia akan menggunakan semua kekuatannya. Kalahkan dia. Roma memang pernah menjadi muridku.
Dia menguasai 30% ilmuku. Kebetulan sekali bisa menguji kekuatan gadis ini. Ternyata gadis kecil ini sangat kuat. Kalau bukan karena dia terlalu lelah, aku pasti kalah dalam duel. Barusan ini, gimana? Aku hanya mengujimu. Kekuatannya jauh lebih lemah daripada putri kedua. Dasar keras kepala. Meskipun kamu sudah melebihi kaisar pendiri, sayangnya kamu akan segera mati. Gimana cara kamu menghadapi jurus ini? Jessica, Kungfu amatir ini. Raja juga sudah melihatnya. Setidaknya Erika bisa menahan 1/10 kekuatan Kasim Roma. Tapi dia bahkan tidak bisa melawan. Sudah jelas siapa yang lebih kuat. Betul, ngapain masih diam di sana? Cepat tangkap kedua pengkhianat ini. Tunggu! Tunggu! Ayah, mereka bekerja sama dengan musuh dan memakar. Buat apa baik hati pada orang tidak berbakti semacam ini? Ini terkait dengan masa depan negeri. Perlu diselidiki dengan cermat baru membuat keputusan. Tapi kalau hari ini tidak menghukum mereka dan tidak ada penjelasan, takutnya setelah ini masih ada yang memberontak. Aku setuju. Jika tidak dihukum berat dan menjadikannya peringatan, takutnya akan sulit meyakinkan rakyat. Setidaknya, kita harus melumpuhkan wanita ini. Supaya dia tidak membalas kita lagi. Ini. Ayah, aku benar-benar menggunakan kekuatan sendiri mengalahkan putra mahkota Linun. Mereka hanya takut jika aku naik tahta, aku akan membalas dendam. Harap ayah mengerti. Alasan! Siapa yang tidak tahu kamu dan ibumu adalah sampah Wijaya? Kerjaannya hanya menghancurkan reputasi kerajaan Wijaya. Hadirin semua, juga setuju? Betul, mungkin setelah menikahi kerajaan Linun dia akan menghancurkan kerajaan Wijaya. Harus lumpuhkan dia! 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 Kalau begitu, Ayah, kamu adalah raja negara. Kok bisa semudah itu percaya pada kata-kata sepihak saja? Apakah nyawaku tidak berharga? Betul. Ini berkaitan dengan masa depan Wijaya. Mohon tidak gegabah. Menteri Denis, ini urusan keluarga kerajaan. Tidak ada hubungan denganmu. Mohon diam. Bagus sekali Jessica. Kamu sekarang mempertanyakan keputusan ayah. Kamu belum menikahi Linun. Sekarang saja sudah berani. Betul. Entah apa yang akan terjadi jika membiarkan ini. Ayah, tolong percaya padaku. ikuti saja keinginan permaisuri. Raja! Ayah! Jangan! Jessica! Lepaskan! Lepaskan Jessica! Jangan! Lepaskan! Lepaskan Jessica! Jessica! Ini salahku. Ibu harusnya tidak membiarkan mengikuti kontes kungfu ini. Ini semua salahku. Aku nyatakan, pemenang kontes ini adalah putri kedua. Dia juga berhak menjadi murid dari kaisar pendiri. Bagus sekali. Kungfu kaisar pendiri sangat hebat. Menjadi muridnya akan mendapat kemajuan besar. Kejahatan kalian sudah keterlaluan. Tuhan pasti akan membalasnya. Menteri Denis, sepertinya kamu tergila-gila pada putri tak berguna ini. Hari ini aku akan menghancurkan harapanmu. Ibu, harap bunuh pengkhianat ini.
Betul, penjahat ini tidak bisa dibiarkan. Kalian membuat keputusan tanpa izin raja. Berani sekali. Aku baru memenangkan kontes kungfu dan menjadi calon penguasa. Meskipun ayah tidak setuju, aku juga hanya akan dihukum ringan. Lagian semua juga mendukung keputusanku. Benar kan? Benar sekali. Putri kedua sudah benar. Bunuh dia. Bunuh pengkhianat itu. Bunuh pengkhianat itu. Kalian kejam sekali. Aku dan putriku hanya ingin hidup dengan aman. Kalian selalu menyiksa kami. Kita ini salah apa? Salah karena kalian adalah rakyat jelata biasa. Dan ingin berebut tahta denganku. Hari ini, selain Kaisar Pendiri, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kalian. Serang! Jessica! Beraninya kalian. Siapa kamu? Beraninya mencampur urusan kerajaan. Kamu punya berapa nyawa? Kamu tidak perlu tahu identitasku. Malahan kamu yang berhati jahat dan pikiran sempit. Kamu tidak pantas jadi putri kerajaan. Cari mati! Kekuatanmu hanya 1/10 kekuatan dari Jessica. Jika bukan karena dukungan ibumu, kamu bahkan tidak pantas bertarung dengan Jessica. Omong kosong. Aku Erika Wijaya. Bagaimana bisa kalah dari Jessica? Kasim Roma, ada yang menerobos istana dan melukai putri. Tunggu apa lagi? Kamu mau tunggu sampai aku juga terluka? Maafkan aku, Permaisuri. Aku akan menangkapnya sekarang. Roma, kamu berani menyerangku. Kekuatan ini, dia adalah tetua. Aku tidak berani. Permaisuri, aku tidak bisa mengalahkannya. Aku mundur dulu. Roma, kalau kamu mundur, aku akan memperlakukanmu sebagai penjahat. Roma, dasar budak ini. Kamu sebenarnya siapa? Buka maskermu dan tunjukkan wajahmu padaku. Kamu sebagai permaisuri, sang penguasa harem, harusnya baik hati dan berbudi luhur. Tapi kamu egois, menghalalkan segala cara. Nora Wijaya, kamu merasa bersalah? Orang yang tidak berani membuka maskernya malah datang menudingku. Memangnya kamu siapa? Kejahatan yang kamu lakukan akan segera terungkap. Nora, jaga dirimu baik-baik. Penyelamat, Jessica, dia masih bisa bangun lagi tidak? Aku tidak bisa pastikan dia bisa bangun atau tidak. Semuanya tergantung sama kemauannya sendiri. Jessica, semuanya salah ibu. Salah ibu yang meremehkan kekejaman dan kekuasaan permaisuri. Kamu jelas-jelas sudah jadi juara di kontes kungfu. Tapi mereka masih bisa membalikkan fakta. Bikin keadaan jadi begini. Dari awal aku tidak seharusnya setuju kamu ikut kontes kungfu itu. Kalau tidak bakal begini. Sebenarnya, keadaannya yang sekarang ini bukanlah hal buruk. Penyelamat, jangan menghiburku. Bukan begitu. Aku bilang apa adanya. Urat nadinya yang hancur total buat orang biasa memang hal yang buruk. Tapi Jessica Wijaya punya raga Phoenix yang istimewa. Mungkin lewat kesempatan ini, Phoenix bangkit, terlahir kembali dari api. Saat itu tiba, kekuatannya bakal naik setingkat. Tak terkalahkan di seluruh kerajaan Wijaya. Penyelamat, kalau Anda bisa bilang begitu, pasti ada cara untuk nyelamatin Jessica. Tolong, Anda harus bantu dia. Berdiri. Kalau dia bangun, kasih giok ini ke dia. Di dalam giok ini, ada rahasia kebangkitannya dari api. Tapi apakah dia bisa memicunya? Itu tergantung kehendak langit. Baik, terima kasih banyak penyelamat.
Ibu lagi kumat penyakitnya. Aku harus cari obat buat jaga kondisinya. Tapi jangan sampai orang-orangnya Nora Wijaya tahu. Sekarang urat nadiku putus semua, tidak ada daya untuk melawan. Cuma bisa pasrah di tangan mereka. Dennis. Sekarang aku cuma orang cacat. Cuma bakal nyusahin. Dennis, kamu dengar kata ayah. Jangan pergi ke istana selir cari Jessica Wijaya lagi. Sekarang, permaisuri sedang mencari dia di seluruh kota. Kalau kamu masih berhubungan dengannya, seluruh keluarga Tandi akan ikut terkena imbasnya. Hari itu yang merebut juara kontes kungfu. Jelas-jelas Jessica. Tapi yang dianugerahi gelar malah Erika Wijaya. Pasti ini semua ulah permaisuri. Aku harus memberi Jessica sebuah keadilan. Sialan, sampai sekarang kamu masih tidak paham. Jessica, tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita. Dennis, sekarang aku tidak cuma tak layak untukmu, tapi juga nyusahinmu. Jessica. Ya, kamukah itu? Tuan muda, kamu salah orang. Tolong minggir. Jessica. Kamu pasti Jessica-ku. Tapi, Jessica, kenapa kamu jadi begini? Tuan muda, aku beneran tidak mengenalmu. Aku cuma seorang pengemis. Maaf. Aku salah orang. Orang-orang, ambilkan makanan untuk kasih ke dia. Kamu ngobrol apa sama pengemis? Kata-kataku tadi, kamu ingat tidak? Ayah, bagaimanapun juga, aku harus ngembaliin keadilan untuk Jessica. Nanti, aku pasti akan menikahinya. Kamu... Sekumpulan sampah. Cari udah selama itu masih belum nemuin orangnya. Kalian kerja tidak? Sudahlah. Pergi ke kediaman Tandi. Dennis, kenapa kamu masih berdiri di pintu? Besok aku akan menikah denganmu. Dan saat itu, aku juga akan diangkat jadi putri mahkota kamu. Erika Wijaya, aku tidak akan menikah denganmu. Dennis Tandi, kamu tahu apa yang kamu bilang? Apakah di hatimu masih ada orang rendahan itu? Mana mungkin yang mulia. Dennis cuma bilang dia sedang sakit, khawatir besok mengganggu pernikahan. Benar tidak, Dennis? Dennis Tandi, aku tidak peduli kamu sakit atau tidak. Besok kamu harus menikah denganku. Kalau gitu aku saranin kamu buang jauh-jauh pikiran itu. Di hatiku, selamanya cuma ada Jessica seorang. Beneran tidak sia-sia. Jessica Wijaya, ternyata memang kamu yang menggoda Dennis. Cari mati. Orang-orang, tangkap orang ini. Kalian berhenti. Yang mulia Erika, dia ini cuma pengemis kusut dan kotor. Mana mungkin Jessica Wijaya? Benarkah? Orang-orang, robek cadarnya untukku. Berhenti. Erika Wijaya, kamu seorang putri kerajaan, tapi menggertak pengemis di jalanan. Kalau ini tersebar, pasti akan berdampak pada upacara pengangkatanmu besok. Cuma omongan rakyat biasa. Mereka bisa apa? Kalau kamu bilang pengemis ini bukan Jessica Wijaya, pasti di tubuhnya tidak ada bekas luka yang dulu. Kalau begitu, orang-orang, lepasin baju pengemis ini. Berhenti. Erika Wijaya, aku setuju menikah denganmu. Tapi kamu harus janji, lepasin pengemis ini. Dennis Tandi, kamu sepertinya salah paham. Mau kamu setuju atau tidak, besok kamu harus menikah denganku. Lakukan! Lepasin bajunya! Kalian berhenti!
Kalian mau apa? Minggir dari sini. Ya. Lepasin aku! Ternyata memang si orang rendahan. Erika Wijaya. Lepaskan tangan kotormu dari sini. Baik. Tidak mau lepas ya. Aku suruh kamu lepas. Yang mulia Erika, aku mohon lepasin Jessica Wijaya. Asal kamu mau lepasin dia. Aku Denis Tandi. Bersedia putus hubungan dengannya. Dan sepenuh hati menikah denganmu. Aku bisa lepasin dia. Tapi aku mau kamu Denis Tandi hancurkan 2 kantong ini sekarang dan saat ini juga. Jangan, Denis. Jangan hancurkan itu. Jessica Wijaya. Dulu waktu aku kasih kamu kantong ini, cuma karena lucu-lucuan saja. Kamu malah menganggapnya serius. Sekarang hubungan kita berdua sama seperti 2 kantong ini. Tidak ada kaitan lagi di antara kita berdua. Orang rendahan. Hari ini demi Denis, aku dengan baik hati lepasin kamu. Ayo Denis, kita harus pergi siapin urusan pernikahan besok. Yang mulia. Kamu segera kirim orang untuk ikuti Jessica Wijaya. Aku mau dia tidak melihat matahari besok pagi. Siap. Kalian orangnya Erika Wijaya. Kalian mau apa? Kami diperintah untuk membunuh Tuan Putri. Phoenix terlahir, kembali dari api. Tidak disangka guru sudah lama menyembunyikan cara membuka rahasia giok ini di dalam kalimat ini. Tapi aku tidak pernah memahaminya. Ini di mana? Bukankah aku sudah mati? Kamu kan Dihitung-hitung, kamu bisa panggil aku leluhur agung. leluhur agung. Kalau gitu, bukankah kamu kaisar wanita pendiri kerajaan Wijaya? Sudahlah Jessica Wijaya, waktu tidak banyak. Aku langsung ngomong. Aku mau jadikan kamu muridku. Kamu bersedia? Jadi murid. Sekarang ini, aku cuma orang cacat saja. Memang urat nadimu hancur total. Tapi, itu dulu. Sekarang aku bisa bantu kamu kembali seperti semula. Bahkan lebih hebat lagi. Tak terkalahkan di seluruh kerajaan Wijaya. Aku ingatkan kamu satu hal. Hari ini adalah hari pernikahan orang yang kamu cintai dengan Erika Wijaya. Kalau kamu masih ragu, orang yang kamu cintai itu akan jadi suami orang lain. Murid Jessica Wijaya menghormati kepada guru. Baiklah. Jessica, kamu terlahir dengan raga Phoenix. Urat nadimu hancur.
Bagi orang lain adalah bencana. Tapi bagi kamu, malah jadi kesempatan untuk bangkit kembali dari api. Sekarang, guru akan pakai ruang di giok ini untuk membantumu. Yang mulia, Jessica Wijaya sudah mati. Jessica, kamu tetap tidak bisa kalahkan aku. Dennis adalah milikku. Kamu di neraka. Lihat kami menikah saja. Kekuatanku seumur hidup ternyata beneran kembali. Bahkan seperti kata guru, lebih hebat dari sebelumnya. Sekarang kalau Kasim Roma bertarung denganku dalam 3 serangan, aku pasti menang. Murid, ku tahu selama ini kamu menderita. Jadi kali ini, kamu lakukan saja sesuai hati. Walau bikin masalah sebesar langit, guru tidak akan biarkan siapapun menyakitimu sedikit pun. Terima kasih guru. Erika Wijaya, dendam masa lalu, hari ini aku akan balas berlipat ganda. Dennis Tandi, kalau kamu tidak mau keluarga Tandi jadi kacau balau, sebaiknya hari ini kamu patuh sedikit sama aku. Patuh. Kamu mau aku menikahi seorang wanita berhati busuk dan tidak bisa dipercaya? Apa maksudmu? Erika Wijaya, kamu berjanji padaku buat lepasin Jessica. Kenapa masih kirim orang untuk membunuhnya? Kamu tahu dari mana? Kalau tidak mau orang tahu, jangan lakukan sendiri. Erika Wijaya, wanita sepertimu melihatmu sekali saja aku sudah jijik. Dendam dulu harus diselesaikan hari ini. Dennis Tandi, kalau kamu tidak mau keluarga Tandi nanti kena musibah, hari ini kamu harus patut menikah denganku. Hormat pada langit dan bumi. Dennis Tandi, Hormat kedua pada leluhur. Pasangan saling memberi hormat. Erika Wijaya, keluar dan terima kematianmu. Jessica Wijaya, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukannya kamu... Aku bukannya sudah mati di tanganmu, benar tidak? Jessica, kamu tidak apa-apa? Apa kau lagi bermimpi? Tentu tidak, Dennis. Hari ini kamu tidak seharusnya datang. Erika pasti akan lepasin kamu. Cepat pergi, aku bantu tahan dia. Kalau orang ini sudah datang hari ini, dia tidak akan bisa pergi. Hari ini, tentu aku tidak akan pergi. Dulu kamu bikin aku jadi cacat. Lalu ngirim orang untuk membunuhku. Segala dendam ini, hari ini harus ada penyelesaian. Penyelesaian? Jessica Wijaya, harus kubilang kamu bodoh atau polos. Kamu tidak benar berpikir cuma karena kamu kebetulan pulih. Kamu bisa balas dendam padaku. Jessica Wijaya, jangan lupa. Sekarang kamu cuma sendirian saja. Sedangkan aku akan segera diangkat jadi putri mahkota kerajaan Wijaya, penguasa kerajaan Wijaya berikutnya. Cuma ngandelin cara-cara kotor buat rebut barang dari tanganku doang.
Erika Wijaya, kamu masih berani pamer? Diam kamu! Kedudukan Putri Mahkota memang seharusnya milikku. Buat apa direbut? Benar atau tidak? Kamu tahu sendiri. Cukup Jessica Wijaya. Sekarang kamu cuma anjing yang sebatang kara. Kalau bukan karena aku bermurah hati mencabut perintah buronanmu, kamu hari ini tidak akan punya hak berdiri di sini bicara denganku. Tidak punya hak. Kalau gitu hari ini, aku akan buat hak itu jadi ada. Tidak punya hak. Kalau gitu hari ini, aku akan buat hak itu jadi ada. Dengan kamu sendiri, sungguh lucu. Orang-orang, buronan Jessica Wijaya berani berniat jahat pada yang mulia. Para prajurit dengar perintah. Bunuh tanpa ampun. Aku lihat siapa yang berani. Dennis Tandi, apa maksudmu? Jangan lupa, sekarang kamu ada suamiku. Erika Wijaya, upacara pernikahan kita belum selesai dilaksanakan. Kita belum sah. Dennis Tandi, kamu tahu tidak apa yang kamu bilang? Kamu yakin demi orang ini kamu melawanku? Dennis Tandi, cepat kembali ke sini. Apakah kamu beneran mau keluarga kita jadi kacau balau? Baru kamu puas. Ayah, dari kecil sampai besar, aku selalu ikuti ajaranmu. Tapi aku juga manusia, bukan boneka. Aku punya cinta sendiri dan orang yang aku suka. Anak durhaka, kamu mau apa sebenarnya? Kali ini, aku Dennis Tandi mau hidup untuk diriku sendiri. Jessica adalah orang yang aku suka. Siapa yang berani sentuh dia? Harus lewati dulu mayatku. Anak durhaka, dasar anak durhaka. Jessica Wijaya, ini ulahmu ya. Kamu jangan mengira dengan ngandelin Dennis Tandi, hari ini kamu akan selamat. Dennis, minggir dulu. Ini dendam antara aku dan Erika Wijaya. Jessica, Erika dia segan sama jabatan menteriku. Tidak berani menyentuhku. Tapi kalau kamu... Dennis, percayalah samaku. Orang-orang ini bukan tandinganku. Baik, aku percaya kamu. Tapi kamu harus hati-hati. Semoga kekuatanmu sesuai dengan kesombonganmu. Lakukan! Tangkap pemberontak ini! Serang! Tangkap pengkhianat ini! Tidak mungkin. Ilmu hitam apa yang kamu pelajari sampai bisa sekuat ini? Bukan aku yang menjadi kuat, tapi kamu yang berhenti berlatih. Kamu hanya bermain cara kotor. Sampai berdiam diri. Sombongnya. Jessica, kamu hanya bisa menggertak. Sekarang, aku mempelajari ilmu dari Kasim Roma. Kekuatanku tidak lagi seperti dulu. Terima ini. Tidak mungkin. Meski kamu cukup beruntung untuk pulih, kamu juga tidak akan sekuat ini. Erika, jawaban dari semua ini, orang yang akan mati tidak perlu tahu. Jessica, kamu mau membunuhku. Permaisuri, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hatiku hanya merasa tidak tenang. Ini adalah hari pernikahan Erika. Kamu harusnya bahagia. Mengapa tidak tenang? Beberapa saat lalu, orang bermasker itu menolong Jessica si pengkhianat. Sampai sekarang, kita tidak berhasil menemukannya. Aku... Hanya seorang wanita bermasker. Tidak perlu khawatir. Lagian ini adalah ibu kota kerajaan Wijaya. Ada 800.000 prajurit. Dan juga ada tetua yang berdiam di sini. Sekalipun penjahat itu punya nyali, dia juga tidak mungkin cari masalah. Raja, kabarnya tetua itu berguru dengan peri. Dan mempunyai ilmu yang membuatnya awet muda.
Apakah ini benar? Kemungkinan benar. Tapi tetua itu sudah lama tidak muncul. Aku juga hanya melihat fotonya di kuil leluhur kerajaan. Semuanya sudah hadir. Saatnya mengakhiri semua ini. Erika, aku tentu akan membunuhnya. Jessica, aku sekarang adalah putri mahkota, calon kaisar kerajaan ini. Membunuhku berarti menjadikan kerajaan Wijaya sebagai musuh. Cuy, penjahat berhati kejam sepertimu tidak pantas menjadi kaisar. Jika kerajaan Wijaya diserahkan padamu, cepat atau lambat juga akan hancur. Pengawal! Pengawal! Kalian semua sudah mati kah? Jessica, maafkan aku. Aku sudah tahu kesalahanku. Aku seharusnya tidak menindas ibumu dan kamu. Juga seharusnya tidak bersaing posisi putri mahkota denganmu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku belum mau mati. Erika, sekarang baru mau bertobat saat kamu menghina ibuku, melumpuhkan diriku, lalu mengirim orang untuk membunuhku. Mengapa saat itu tidak bertobat? Jessica, itu hanya kesalahan sesaat. Sekarang aku sudah bertobat. Tidak, kamu gak mau bertobat. Kamu hanya nyadar ajalmu sudah tiba. Erika, mati sana. Jessica, hentikan! Jessica, dasar jalang, lepaskan putriku. Keparat! Erika! Jessica, dasar jalang, beraninya! Mengapa tidak berani? Hanya dia yang boleh membunuhku, dan aku tidak boleh membunuhnya. Tidak ada logika seperti itu di dunia. Jessica, dasar pengkhianat. Erika adalah putriku. Dia juga akan menjadi murid tetua dan putri mahkota. Jessica, meski membunuhmu 100 kali, 1000 kali, juga tidak akan cukup. Ngelawak sekali. Apakah terlahir sebagai rakyat jelata harus ditindas terus-menerus? Nora, sekarang kamu paham perasaan ibuku? Jessica, demi menjadi putri mahkota, kamu mengacaukan ibu kota dan membunuh adikmu sendiri. Kamu merasa bisa berlaku sesuka kamu hanya karena kamu kuat. Kamu salah. Kedatanganku hari ini bukan untuk membuktikan kekuatanku. Aku hanya ingin membalas dendam demi aku dan ibuku. Aku pasti akan merebut kembali apa yang hilang dengan kekuatan sendiri. Merebut kembali dengan kekuatan sendiri? Jangan harap. Raja, Jessica membunuh putriku dan melanggar hukum. Aku mohon, segera bunuh dia dan balaskan dendam Erika. Permaisuri, aku tidak akan menyiapkan kematian Erika. Dasar pemberontak, cepat berlutut. Eka, kamu tidak pantas. Saat aku memohonmu, kamu tidak peduli padaku dan malah memihak Erika. Hubungan kita sebagai ayah dan anak sudah selesai. Keparat! Selamanya, aku adalah ayahmu. Kusuruh berlutut, maka harus berlutut. Eka, apa kamu tidak merasa ironis? Kamu tidak pernah menganggapku sebagai putrimu. Dan kamu ingin aku menganggapmu sebagai ayahku? Dasar pemberontak, kamu cari mati. Raja, mengapa kekuatanmu meningkat begitu cepat? Kamu tidak pantas tahu. Raja, dia pasti mempelajari ilmu hitam. Mohon segera utus pengawal istana untuk menangkap dan mengeksekusinya. Jessica, sebelum mengutus pengawal istana, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk segera menyerah. Mengapa harus memberinya kesempatan? Dia harusnya langsung dieksekusi. Cukup. Keputusanku ada alasannya. Jessica, melihat hubungan ayah dan anak kita berdua, ku kasih kesempatan sekali lagi. Kamu jangan salah pilih.
Eka, sikapmu tetap acuh tak acuh dan merasa benar. Kamu mau membunuhku? Lakukan saja. Aku tidak takut. Dasar tidak tahu untung. Kalau begitu jangan salahkan aku. Dengarkan perintahku. Pengawal istana. Masuk dan serang pemberontak. Serang. Hindari organ vitalnya. Hentikan. Abaikan dia. Terus serang dia. Nora, berani-beraninya kamu. Siapa kamu? Beraninya mencampuri urusan kerajaan. Kamu adalah tetua. Kamu adalah tetua. Hah? Tetua. Eka, hormat kepada tetua. Hormat kepada tetua. Guru? Guru. Dia adalah guru Jessica. Tak mungkin. Diam kamu. Kamu tuh Lia. Maafkan aku. Tadi terdengar kurang jelas. Jessica sangat beruntung bisa menjadi murid tetua. Sebagai ayahnya, aku sangat bahagia. Sudahlah Eka. Berhentilah cari alasan. Aku sudah tahu hubunganmu dengan Jessica. Tetua. Sudahlah Eka, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Belakangan ini, aku sudah melihat semua tindakanmu. Mungkin kamu adalah raja yang baik. Tapi kamu jelas bukan ayah dan suami yang baik. Tetua, aku mungkin salah. Tapi semua ini karena Jessica dan ibunya bersekongkol dengan negeri Linun duluan. Bersekongkol dengan negeri Linun duluan? Bersekongkol dari mananya? Ini jelas adalah fitnah dari Nora. Hanya orang bodoh sepertimu yang bisa tertipu. Tapi Roma jelas-jelas mengalahkan Jessica dengan mudah. Ini tandanya Jessica tidak memiliki kekuatan. Jelas dia dan negeri Linun sudah bersekongkol. Mengalahkannya dengan mudah. Eka, tahukah kamu jika Jessica tidak terluka dalam kontes sebelumnya, Roma mungkin tidak bisa mengalahkan Jessica. Bagaimana mungkin? Nora, kamu telah membohongiku. Terus kenapa kalau aku membohongimu? Jessica, berasal dari kaum rakyat jelata. Dia dan ibunya tidak pantas berada di posisi ini. Dia sama sekali tidak layak menjadi putri mahkota. Tutup mulutmu. Kamu tidak boleh menghina ibuku lagi. Beraninya memukul. Aku adalah permaisuri kerajaan Wijaya dan juga penguasa harem. Dulunya iya, sekarang tidak lagi. Eka, wanita berhati jahat ini bisa menjadi permaisuri ini adalah aib kerajaan Wijaya. Aku ingin mencopot posisinya. Apa kamu keberatan? Semuanya, ikuti perintah tetua. Raja. Pengawal, penjarakan Nora. Tidak ada yang boleh mengunjunginya. Tidak, kalian tidak boleh melakukan ini padaku. Aku adalah permaisuri kerajaan Wijaya dan juga penguasa harem. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Jessica, ayah dulu hanya mendengar fitnah penjahat. Ini semua salah ayah. Aku akan segera mengembalikan posisimu sebagai putri mahkota dan menjadikan Amelia sebagai permaisuri. Bagaimana menurutmu? Eka, hutangmu pada ibuku tidak bisa lunas hanya dengan menjadikannya permaisuri. Jessica, mulai sekarang, aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Kuharap kali ini, kamu jangan mengecewakan ibuku lagi. Aku adalah raja. Sekali memberi janji, pasti akan dipenuhi. Jessica. Tetua, ada apa dengan Jessica? Sepertinya aku terlalu meremehkannya, Raga Phoenix yang terbangun. Eka, segera segel tempat ini. Baik. Tetua, Jessica, apa dia baik-baik saja? Untuk saat ini dia baik-baik saja. Aku sudah menyegel sebagian besar kekuatan Raga Phoenix Jessica. Selama aku masih ada, Jessica akan baik-baik saja. Tetua, ternyata Jessica memiliki Raga Phoenix yang legendaris. Inilah raga yang mampu memiliki 5 kekuatan magis. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat? Ada permaisuri iblis di sini. Jika aku memberitahu kamu lebih cepat, maukah kamu akan percaya? Sudahlah.
Saat Jessica bangun, aku akan membawanya bergabung ke sekte Phoenix Langit. Guruku akan membantu. Jessica menguasai raga Phoenix sepenuhnya. Cecua, sebelumnya Jessica baru menguasai sebagian kecil kekuatan raga Phoenix. Dia sudah tidak terkalahkan. Jika dia sampai menguasai sepenuhnya, apa yang akan terjadi? Raga Phoenix memang adalah raga dewa yang unik. Jika Jessica menguasai kekuatan raga Phoenix sepenuhnya, di dunia ini tidak ada lagi yang bisa jadi lawannya. Muridmu yang tidak berbakti, Melissa Wijaya, meminta untuk bertemu guru. Guru, Melissa, setelah pergi selama 30 tahun kamu masih ingat gurumu ini? Guru, ini memang salahku. Nanti aku akan meminta maaf. Tapi sekarang, mohon guru selamatkan muridku. Kamu menerima murid? Ini ada raga Phoenix. Benar guru, Jessica memiliki raga Phoenix meskipun dia kuat. Namun dia tidak mampu menguasai kekuatan raga Phoenix. Jadi... Cepat ikuti aku. Baik. Jessica, bagaimana perasaanmu? Setelah diobati guru, kekuatan Raja Phoenix dalam tubuhku sudah bisa tenang. Akhirnya, aku bisa menguasainya. Jessica Wijaya. Mati sengsara, mati sengsara, mati sengsara. Sudah enak-enak jadi permaisuri, malah ganggu putri pertama. Rasain. Diam kamu. Kenapa? Kamu sudah bukan permaisuri. Hanyalah seorang tahanan, tidak bisa keluar dari kurungan. Kamu. Kok Komandan Halim? Kakak, adik menderita sekali. Apa yang terjadi? Jessica Wijaya, demi merebut posisi putri mahkota, mengadu domba hubungan kami. Karena dia sudah kuat dan disayang raja. Makanya aku terpenjara. Dan Erika sudah mati. Adik, kurang ajar sekali. Berani macam-macam dengan keluarga Halim. Tenang, kakak sangat kuat. Bahkan kaisar pendiri kerajaan juga bukan lawanku. Aku akan balas dendam. Tapi sekarang, Jessica adalah putri mahkota. Dan dibela oleh raja. Meskipun kakak kuat, takutnya juga. Tenang saja. Kakak sudah bekerja sama dengan Linut. Selama aku dapat segel kerajaannya dan berhasil membunuh raja itu, nantinya bekerja sama dengan pasukan dari kerajaan Linut sudah gampang menang. Aku pasti akan memotong kepala Jessica sebagai pembalasan untuk dendam Erika. Ayo. Ini segel kerajaan. Benar. Tunggu Jessica balik dari latihan sekte langit. Dia akan meneruskan kerajaan ini. Jessica masih begitu muda. Tidak terlalu cepat. Sudah kupikirkan. Umurku sudah tua. Butuh orang segera meneruskan kerajaan. Jessica pintar dan berani. Dia penerus yang sangat tepat. Ditambah ada dukungan kamu dan Tetua. Jessica akan berhasil mengurus kerajaan ini. Untuk masa lalu, aku merasa sangat bersalah pada kalian. Anggap saja ini adalah hutangku. Aku berharap dapat dimaafkan atas kesalahan aku beberapa tahun ini. Masalah sudah berlalu. Tidak perlu diungkit. Berlalu begitu saja, nyawa Erika. Bagaimana? Ganjar Halim, sebagai komandan kerajaan Wijaya, kamu menghilang dari barisan pertama saat perang berlangsung.
melanggar aturan, pulang sendiri. Kamu menindas keluarga Halim demi mereka berdua. Masih berpikir aku mau berperang demi kamu? Berani sekali. Berani melawan raja. Ya. Tapak gelap. Kamu belajar ilmu hitam. Hahaha. Memangnya kamu kira aku kenapa bisa sekuat itu dalam perang? Asal kamu tahu, kini kemampuanku sudah sangat kuat dan sudah bekerja sama dengan kerajaan Linun. Mendingan cepat serahkan segel kerajaan, lalu potong kepala Jessica. Membayar nyawa Erika untuk kuampuni kamu. Dialah yang menindas kami duluan. Dia pantas menerima itu. Diam! Kalianlah yang membunuh Erika. Karena kalian. Raja, aku begitu setianya pada kamu. Tidak sangka. Kamu sama sekali tidak peduli. Dan tidak membela Erika sedikit pun. Rasakan akibat dari tindakanmu. Kakak, bunuh mereka semua. Raja! Amelia, setelah aku meninggal, teruskan kerajaan buat Jessica. Dia jenius berkat Tuhan. Pasti berhasil mengurus kerajaan. Cepat bawa segel pergi. Cepat. Mau kabur. Raja! Raja! Jangan buru-buru. Sekarang giliranmu. Pelaku membunuh Erikaku tidak akan kuampuni. Berani sekali. Akhirnya berhasil kendali kekuatan Raga Phoenix. Lapor! Gawat Putri Mahkota. Sebenarnya apa yang terjadi? Komandan Ganjar Halim menyerang istana kerajaan demi merebut segel kerajaan. Apa? Cepat, ikut aku balik kerajaan. Siap. Berani sekali. Tetua. Ganjar Halim, lihat dari jasamu bertahun-tahun, akan kumaafkan. Tapi kalau kamu tetap tidak tahu salah, jangan salahkan aku kejam. Aku saranin jangan ikut campur. Atau yang mati bukan hanya mereka. Oh, boleh dicoba saja. Kakak, Selama aku masih di kerajaan Wijaya, segel ini tidak bisa kamu rebut. Masih sekuat masa lalu, sayangnya. Meskipun ada kamu, juga tidak bisa kalahkan aku. Tetua. Kalau tua, harus tahu diri. Tubuh tua bang kamu itu sudah bukan lawanku. Bagusan, cepat suruh Jessica kemari. Akan kubunuh tanpa menderita. Lawak. Dia sudah sedang berlatih di dalam sekte langit. Raga Phoenix akan dikendalikan dengan cepat. Dan sudah mendapatkan pengakuan dari tetua sekte. Ilmu sampah yang kamu pelajari tidak sanggup melawannya. Raga Phoenix adalah raga terbaik di dunia. Keturunan rendahan seperti dia berani mencoba menguasai Raga Phoenix. Wanita yang berumur 20 tahunan sudah bisa masuk dalam barisan terkuat dan diakui tetua sekte, meski aku pun tidak pernah dilirik. Dia adalah jenius berkah Tuhan. Kamu hanyalah manusia sampah, tidak pantas dibandingkan dengannya. Sudah mau mati masih berisik.
Siap-siap rasakan kemampuan yang dimiliki sampah seperti aku. Jessica Wijaya. Ibu, guru, aku terlambat. Awalnya masih bingung mencarimu. Malahan, kamu datang sendiri. Jessica Wijaya, kamu akan mati karena membunuh anakku. Hari ini akan aku akhiri perseteruan kita. Baik. Inikah jenius berkat Tuhan yang kalian sebut? Jessica Wijaya, meskipun kamu mengaku dirimu sehebat apapun, ujung-ujungnya kerajaan Wijaya ini tetap akan dikendali keluarga Halim. Hari ini kamu mesti mati untuk merayakan keluarga Halim meneruskan kerajaan. Kalian mengaku mengendali semuanya. Tapi nyatanya, nyawa keluarga Halim itu bergantung pada niat aku. Cari mati. Bangkitlah Phoenix, terlahir kembali dengan megah. Sadaran spiritual. Kakak! Ini tidak mungkin. Dia sanggup menembus zirah perang kunoku. Tenaga ini, apakah dia benar-benar menguasai raga Phoenix? Jessica berhasil menguasai raga Phoenix. Phoenix dalam api terlahir kembali, mencapai kekuatan tingkat tinggi. Tadi meremehkanmu. Selanjutnya, coba bikin aku rasain kemampuan raga Phoenixmu. Aku tidak percaya hasil latihan 30 tahunku tidak sanggup melawan dirimu. Berlatih itu tidak melihat lamanya, tapi melihat pemaham. Ganjar Halim, hari ini kamu bakal kalah. Hanya dia seorang. Mana mungkin bisa kalahkan kakak? Kakakku itu komandan yang tidak pernah kalah. Komandan apa? Tidak tahu benar salah. Pengkhianat bangsa. Sudah tidak pantas menjadi komandan. Kamu? Jessica Wijaya, rasakan tapak gelap dengan kemampuan tenaga asliku. Biar kamu tahu sebelum mati. Kakak! 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 Tidak perlu manggil lagi. Kena jurus ini, organ tubuhnya sudah hancur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakakku itu komandan. Kakakku. Kalian sudah bunuh Erika. Sekarang mau musnahkan keluarga Halim. Kalian akan mati sengsara. Kembalikan Erika. Kembalikan kakakku. Kamulah penyebab dari semua masalah ini. Sama-sama seorang ibu. Kenapa kamu bisa begitu tega? Dulunya kamu sebagai permaisuri, menindas parah kami berdua. Semua yang kamu lakukan, apa kamu sudah lupa? Saat itu, pernahkah kamu berikan kami jalan hidup? Orang seperti kalian itu, cocoknya hanya diinjak oleh aku. Bukan seperti keadaan sekarang melihatku dari ketinggian. Pasukan! Kamu... Jessica Wijaya. Putri, apa hukumannya? Nora Wijaya bekerja sama dengan Linun. Mau merebut kerajaan. Masukkan ke penjara. Dikurung selamanya. Baik. Jessica Wijaya! Jessica Wijaya! Jessica Wijaya! Ini? Jessica, ini barang yang dititipkan ayahmu.
apakah kamu sanggup menahan tenaga segel kerajaan?